Halo Cancer, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Arya di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang hoki kamu di bulan Januari 2022 ya. Namun ini adalah general reading, jadi atau pembacaan secara umum, jadi bisa resonate, bisa aja nggak sama sekali. Tapi saya akan berusaha untuk menarik energi personality supaya bisa masuk, seenggaknya ada 50-50 lah yang masuk ke kamu ya. Maksudnya dari cerita hidup kamu. Kemudian kalau tentang hokinya, semoga itu menyeluruh ya. Jika kalian ingin dibacakan secara pribadi, silahkan kontak saya di nomor yang saya tampilkan di video ini ya. Kita akan melakukan pembacaan secara pribadi dan itu berbiaya ya, sesuaikan dengan kondisi keuangan kalian ya. Kita bisa memilih paketannya ya. Oke, kita buka dulu kartunya ya. Ini tidak terpaku pada gender ya, bisa laki-laki, bisa perempuan. Bisa laki-laki, bisa perempuan yang mengalami ini ya. Bottom of the deck-nya ada the devil ya. Kita cari bantuan klarifikasi dari kartu oracle. Oke, di sini kartu bottom of the deck-nya dari oracle ada getting to know each other. Jadi di sini ya, sepertinya kamu akan mendapat kabar dari seseorang yang kamu tunggu selama ini, walaupun itu hanya cinta LDRan, tapi tetap akan dikabari gitu. Kamu akan mendapat kabar dari dia yang kamu tunggu-tunggu selama ini ya, tentang kabar dia gitu ya. Ya, kamu akan mendapatkan kabar baik dari pasangan kamu, walaupun ini adalah cinta LDRan ya. Dan saya rasa kalau kalian dalam cinta segitiga ya, seseorang ini akan datang kepada kamu, memilih kamu gitu daripada yang lain ya. Sepertinya ini adalah soulmate kalian ya. Kemudian di sini ya, mungkin ketika dia datang, kamu sudah mulai sibuk dalam pekerjaan, jadi kamu sudah agak kurang mengubris dia gitu ya. Karena kamu lagi mungkin kamu sedang happy gitu ya dengan pekerjaan kamu, jadi kamu tidak terlalu mengharapkan dia, tapi ya memang kamu masih mengharapkan dia gitu. Dia memandang kamu itu seorang yang apa ya, independen gitu ya, mandiri, kamu orang yang berkualitas, pantas untuk dia memilih kamu gitu ya. Artinya kamu itu bukan apa ya, pribadi yang abal-abal gitu, yang kaleng-kaleng gitu ya. Jadi kamu pribadi yang berkualitas, memang itu yang dicari dari kamu. Dia mengagumi keahlian kamu, profesi kamu, kecerdasan kamu ya. Dan di sini mungkin saya melihat di sini dia agak kaku ya, romantisnya tuh tidak dikeluarkan, tapi sebenarnya dia cinta banget sama kamu gitu ya. Cuman karena dia terlalu kaku, mungkin kehidupan dia yang cukup keras dari masa kecilnya, sehingga dia tuh nggak bisa selembut yang kamu inginkan gitu. Sepertinya orang ini adalah orang yang berzodiak Aries atau fire sign ya. Ada kekuatan fire sign di sini, Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Cancer, Pisces, Scorpio juga, ada Capricorn, Aquarius ya, dan Virgo ya. Ya, ada Capricorn juga di sini ya. Ada elemen tanah, ada elemen api, ada elemen air. Kuatnya tuh di Aries sama pokoknya elemen fire sign ya, elemen api, dan juga Capricorn.
Untuk kamu yang masih mencari pasangan, sebenarnya kalian akan mendapatkan seseorang yang dewasa ya. Dia tidak terlalu tinggi orangnya ya, biasa aja, mungkin fisiknya tuh nggak terlalu tinggi gitu ya, mungkin sama dengan kamu atau sedikit tinggi aja. Badannya sedikit berisi ya, lebar. Dia agak keras kepala juga ya, agak ego, nggak mau kalah di orangnya ya. Tapi intinya kamu akan mendapatkan seseorang yang benar-benar tulus mencintai kamu ya, yang masa lalunya tuh dia pernah merasa dikecewakan, dia pernah mengalami hubungan yang toksik gitu. Ketika ketemu kamu ya, sifat-sifat toksiknya itu masih terbawa ke sini gitu ya. Jadi mungkin hubungan ini agak lambat tapi pasti gitu, lambat tapi pasti dia. Jadi lambat tapi jelas gitu ya. Dia lambat karena dia orangnya mungkin kehidupan dia itu memang agak keras, kurang romantis. Dia orangnya cukup keras ya, kurang romantis, kurang inisiatif, dia agak pasif. Tapi dia pasti ke kamu, dia tuh punya cara mencintai kamu itu nggak terlalu dia tunjukkan, tapi sebenarnya dia menyayangi kamu dengan tulus ya. Yang membuat dia lambat melangkah ke kamu adalah karena di masa lalu dia pernah merasa menjalani hubungan yang toksik, dia masih membawa trauma itu gitu ya. Dan di sini saya melihat ya, dia akan menjaga kamu, dia nggak mau kamu dimiliki oleh orang lain ya. Bagi dia kamu adalah harapan dan cita-cita dia ya. Mungkin kamu bisa, menurut dia kamu bisa ya, potensi diri kamu itu bisa bekerja sama dengan dia untuk mewujudkan impian kalian berdua gitu ya. Dia harus tolong bantu dia ya untuk melepaskan masa lalunya itu, tolong bantu dia bertransformasi gitu ya. Harus ada dukungan dari kamu. Mungkin kamu agak lembut lagi menyikapi dia, kamu agak jinak dikit ya, maksudnya gini, lebih banyak mengalah dan lebih banyak mengerti gitu ya, coba memahami dia secara dalam ya. Pelan-pelan kamu berusaha untuk masuk ke hati dia gitu, memahami jiwa dia dulu gitu ya. Jangan ketika dia lagi emosi kamu juga naik darah ya, kamu juga emosi. Itu artinya kalian memblok dia yang sudah toksik menjadi lebih toksik gitu. Kalian memblok dia dari keinginan dia untuk bertransformasi menjadi pribadi yang tidak kaku, menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Jadi tolong memahami dia gitu, dia orangnya agak sensitif. Ini untuk kalian yang sudah berpasangan atau nanti bertemu dengan seseorang di bulan Januari ini, atau kalian yang sudah menikah pun demikian, kalian mungkin menghadapi orang seperti ini ya. Pelan-pelan kamu ya, dengan kamu menjiwai karakternya dia, saya rasa kamu akan berhasil membuat dia berubah, dan pada akhirnya hubungan ini akan langgeng ya. Kalau kalian sudah menikah, hubungan ini akan semakin kuat gitu ya. Memang egonya agak keras gitu ya. Kalau kalian yang baru menemukan cinta sejati kalian di bulan Januari ini, cobalah adaptasi ya, adaptasi gitu, belajar untuk memahami pasangan kamu dulu ya, bantu dia untuk berubah menjadi bisa lebih lembut kepada kamu, lebih memahami kamu gitu ya, orangnya sensitif ya. Saya rasa kalian ini akan bertemu dengan orang yang benar-benar kamu cari selama ini, dan dia memang mencari kamu selama ini gitu. Kalian akan berkomitmen dan bahkan menikah. Kalau yang sudah berpacaran pun demikian. Mungkin kalian ada sesuatu masalah di antara kalian yang membuat kalian itu merasa tidak nyambung gitu ya, membuat kalian harus putus sebentar. Karena kamulah yang merasa kamu yang berjuang selama ini, dia yang pasif. Saya rasa dia akan datang lagi gitu. Dia menyadari kesalahan-kesalahan dia selama ini, dan akhirnya dia datang ke kamu dan menguatkan hubungan, rekonsiliasi. Bahkan dia akan memastikan, membuat keputusan untuk berkomitmen atau bahkan menikah. Untuk yang sudah menikah, hubungan kalian akan lebih kuat jika kamu mau memahami dia, mau membantu dia untuk berubah gitu, pelan-pelan gitu. Jangan paksa orang untuk berubah ya, demi kita, demi hubungan. Setidaknya kamu pahami dia dulu deh ya, turunin ego kamu gitu, jangan maksa. Pahami dulu dia. Siapa tahu dia berasal dari keluarga yang memang kurang romantis, kurang harmonis gitu ya. Mungkin dia punya traumatik masa lalu di kehidupan dia, atau mungkin dia di pasangan sebelumnya itu pernah kasar gitu sama dia, atau tidak ada keharmonisan dalam
rumah tangga dia sebelumnya, atau di dalam kehidupan keluarga dia kalau dia masih bujang ya, atau dia masih single. Kehidupan dia itu agak keras gitu ya. Jadi wajar bila kamu harus pelajari lagi karakter pasangan kamu ini supaya dibuat dia tuh kalau misalnya kita bukan berarti saya samakan manusia dengan binatang ya, dengan hewan ya, tetapi kalau ayam yang liar itu kan berbeda dengan ayam peliharaan ya. Jadi gimana caranya kita buat ayam itu bisa jinak ya, kita harus adaptasi, kita harus memahami karakter dia ya. Berusaha untuk lebih dekat lagi memahami gimana ya supaya dia itu bisa jinak gitu. Jadi kita akan memberi dia makan, melayani dia ya, membelai-belai kepalanya, rajin memperhatikan dia ya, apa yang dia suka ya, pelan-pelan tapi pasti. Hewan aja bisa kita jinakkan, apalagi manusia ya. Jadi mohon kesabaran kamu ya, bekerja samalah dengan hati dan perasaan kamu dan otak kamu supaya kamu bisa menerima kondisi dia yang seperti ini dulu gitu. Oh iya, pasangan saya memang orangnya seperti ini, saya harus gimana, saya harus gini loh, supaya dia tuh bisa berubah sesuai harapan saya. Saya nggak perlu maksa, nggak ngotot, tetapi saya mengayomi dia, menuntun dia dengan cara memahami dia dulu ya, bagaimana caranya bisa dia tersentuh dengan ucapan-ucapan kamu gitu ya. Apa caranya? Mungkin ketika dia marah kamu mungkin membelai dadanya, sabar, ini loh mau saya tuh gini gitu. Itu udahlah, kalau kamu belum bisa udah jangan dipikirinnya gitu aja. Orang yang darah tinggi itu ya emosi tinggi itu ya, kita jangan menghadapi mereka dengan emosi juga. Ibarat mereka itu api, kita air juga kalau kita langsung siram ya gimana ya, kita langsung siram tapi dengan cara yang benar-benar seperti kita tuh yang air gitu, yang sejuk. Kalau kamu siramnya dengan air panas ya tetapi akan mati sih. Tapi kalau namanya manusia itu sama-sama panas energinya ya kan, jarang orang menyiram api dengan air panas. Kebanyakan orang itu ya pada dasarnya itu orang menyiram api itu dengan air dingin supaya cepat mati. Makanya ketika dia panas, kamu jangan panas juga, karena di sini ada energi Capricorn, elemen Capricorn, ada elemen bumi, ada elemen api ya. Elemen api ini sangat kuat, jadi dia tuh sangat panas gitu. Orang-orang ini tuh mereka sangat bersemangat, tapi mereka juga berapi-api gitu emosinya ya. Oke. Nah, kalau kamu kasarin dia lebih kasar ini orangnya. Jadi masuklah ke dalam jiwanya, kalbunya, batinnya. Yang namanya pasangan kita tuh harus kita mengerti dia dari secara jiwanya, dari batinnya, dari hatinya. Kalau kita hanya beradu argumen, semuanya akan terblok. Pemahaman kita tentang mereka tuh akan terblok gitu. Saling bertentangan, artinya kalian menutup pintu untuk memahami pasangan kalian, dan dia akan menutup pintu rapat-rapat untuk memahami kalian. Jadi akan bercocokan terus, bertabrakan terus, nggak akan ada balancingnya, nggak akan ada kliknya ya. Jadi kalau seperti tadi yang saya bilang, lebih baik kita pelajari dulu karakternya sebelum kita menuntun mereka ya. Kita pakai hati dan perasaan, dalami dulu pikiran dia, sebenarnya ini orangnya gimana, analisis gitu ya, harus analisa. Orangnya kalau saya bikin gini dia jadi gini, tapi kalau saya dengan cara yang lain, yang ya rubahlah kata-kata kamu yang tadinya kesannya nadanya tuh agak menjudge ya, menuduh ya, cobalah rubah dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengalihkan gitu, supaya dia menanggapinya juga santai gitu. Yang kamu berikan pertanyaan yang menegangkan, otomatis naik pikiran dia ya. Ya, kalau kamu mampu jadi sebelumnya ya saya sampaikan, kalau kita ingin masuk ke jiwa mereka, bersatu dengan jiwa mereka agar lebih mudah kita bisa menuntun mereka itu ya, kita harus masuk dengan cara bersahabat. Jadilah temannya, jadilah sahabatnya ini children ya. Orang ini pemarah tapi hatinya tulus, polos, jujur. Dia mengungkapkan apa yang ada di hatinya, dia nggak simpan-simpan, dia cepat ceplos. Apalagi kalau dia marah, wow, pedas sekali kata-katanya. Ya, dengan kamu bisa bersahabat dengan dia, menjadi sahabatnya, coba kamu ajak dia relax, ya, relaxing time atau apa ya, refreshing ya.
merilekskan otot-otot itu. Mungkin nggak harus di rumah doang ya, kalian bisa pergi berjalan-jalan ya. Ayo kita ke tempat rekreasi yuk, sempatkan waktu berdua aja walaupun kalian ini sudah punya anak ya. Teruslah memberikan dia senyum lembut agar dia bisa mencair pelan-pelan, renggangkan ya, atau apa ya, lemaskan otot-ototnya yang kaku dengan cara mengajak dia refreshing, berikan senyuman lembut, ladeni dia dengan hati-hati ya. Dia akan menghargai kamu sangat ya. Oke, beberapa dari kalian ini akan mendapatkan cinta baru. Kalau memang kalian berada di hubungan toksik, kalian akan menemukan cinta baru yang soulmate banget sama kamu. Mungkin kalian akan bertemu di tempat rekreasi, atau ada sebagian di tempat bekerja, tempat kerja kalian ya. Ada juga yang ketemunya ketika kalian sedang berkumpul bersama teman-teman, atau mungkin kebetulan dia muncul di rumah karena ada sesuatu. Disitulah kalian akan berkenalan, atau mungkin dikenalkan oleh teman kalian gitu ya. Oke, untuk karir kalian, jadi kalian yang sudah lama berhubungan tapi hubungannya pasif, rubahlah suasana hubungan kalian itu dengan cara menjadi sahabat dia dulu, menyesuaikan diri dengan dia, jangan terlalu ego ya, mengalah lebih baik, dan menyesuaikan gitu ya, memahami dia dulu baru kamu bisa menuntun dia ya, untuk menjadi sesuai yang kamu inginkan. Pelan-pelan tapi pasti, dia juga pelan-pelan tapi pasti akan tetap menuju ke kamu, dan memang dia ingin hubungan ini itu jelas gitu, bahkan sampai menikah dengan kamu. Dan kalau kamu berhasil merubah dia ya, dengan kelembutan yang kamu punya, mampu bersahabat dengan dia, ini akan muncul cinta baru di antara kalian berdua. Tuh akan ada lembaran baru yang membuat kalian tuh saling jatuh cinta di lembaran baru kalian. Beberapa dari kalian akan memiliki anak yang sudah menikah ya. Oke, karir kalian ini sangat bagus ya, ada kesuksesan di sini, harapan kalian tercapai ya. Kalian meraih kemenangan atas persaingan apapun dalam usaha, bisnis, atau pekerjaan kalian di sebuah perusahaan, tetap kalian akan memenangkan ya. Pencapaian target kalian akan dapat bonus ya, bahkan kalian akan naik pangkat menjadi seorang pemimpin ya, atau minimalnya tuh seorang supervisor lah, apa tuh, pokoknya tim pengatur kalian itu, kepala kalian tuh bagian pengatur ya. Dan kalau kalian punya usaha sendiri, saya rasa usaha kalian akan maju lancar, kuat ya, fondasinya semakin kuat, semakin menjamin masa depan kalian. Namun kalian sangat hati-hati ya, jangan bersalah paham, memelihara kesalahpahaman atau argumen ya. Dan hindari orang-orang yang ingin memanfaatkan kalian itu. Mereka bisa berasal dari teman dekat, saudara jauh kalian ya. Pokoknya orang yang dekat dengan kamu itu, ketika kamu beruntung ya, sedang sukses, atau kamu sedang banyak rezeki, akan ada saja dalam karir pun begitu, usaha kamu pun begitu, akan ada persaingan yang gak sehat pasti ya. Jadi usahakan hadapi dengan kepala dingin, tetaplah menciptakan strategi yang mengembangkan ya, jangan pasif hanya karena pengaruh-pengaruh dari orang-orang yang persaingan yang gak sehat ya. Dan kalau keuangan kamu ini akan sangat bagus ya, karir kamu sampai di sini kamu akan lebih fokus ke karir dan pekerjaan finansial ya. Kamu akan mendapatkan pekerjaan baru. Kalau kalian yang masih mencari pekerjaan, kalian akan mendapatkan pekerjaan baru ya. Kalau kalian sedang melamar pekerjaan, kalian akan mendapatkan keberhasilan untuk mendapatkan diterima gitu ya, atau kontrak gitu ya. Kalau kalian yang sudah bekerja, saya lihat di sini keuangan kalian akan meningkat, karir kalian pun lebih pasti, usaha kalian lebih maju ya. Mungkin bahkan akan ada progres baru, planning baru yang bisa kalian realisasikan berdasarkan modal yang kalian punya di bulan Januari ini. Dan ini tuh karena ini kemenangan ada berjalan maju ya. Jadi bisa saja energi yang kalian dapatkan di bulan Januari ini akan ke bawah sampai ke Februari, Maret ya. Itu yang paling gencar-gencarnya, maksudnya lagi lancar-lancarnya gitu. Jadi kalian harus mempergunakan kesempatan sukses kalian ini ya. Jadikan itu pegangan yang kuat untuk kamu pertahankan sampai di akhir tahun. Karena semakin banyak bulan yang kamu berhasil mempertahankan kesuksesan dan keuangan kamu ya, akan semakin bertambah maju dalam karir kamu, semakin kuat
ya, semakin berkembang, semakin maju, dan penghasilan kamu pun semakin bertambah banyak, dan kamu pasti akan bisa merealisasikan rencana-rencana atau progres kamu untuk mengembangkan usaha kamu dengan modal yang sudah kamu punya ini, ya, budget kamu itu, gitu ya, seperti itu. Jadi selamat berbahagia ya, selamat mencoba memahami pasangan kalian ya, semoga berhasil, dan selamat untuk kalian yang sukses di karir, selamat untuk kalian yang rezeki yang lancar gitu ya, mendapatkan rezeki yang lancar. Jangan lupa, jangan boros, jangan terlena dengan godaan orang yang ingin memanfaatkan kalian, jangan terpancing dengan para pesaing-pesaing negatif ya, pesaing-pesaing tidak sehat. Jangan terpancing, fokus aja ke karir dan usaha kalian ya, tetap aja melakukan hal-hal yang berkembang, jangan pasif hanya karena pengaruh dari luar ya. Selamat atas kesuksesan dan kebahagiaan ini ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.